Halo semua, semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu ya. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mencangkok pohon pepaya agar pohon pepaya dapat berbuah semangka. Pasti banyak yang kaget mendengarnya ya. Saya juga kaget, sepertinya selama ini tidak ada pepaya berbuah semangka. Setelah melihat beberapa channel, terutama channel dari luar negeri, saya jadi mengetahui bagaimana cara aneh tersebut terlaksana. Cukup banyak yang memberikan tutorial tentang perbanyakan tanaman, tidak hanya cangkok pepaya berbuah semangka saja ya. Di antaranya ada yang memberikan tutorial bagaimana cara membuat bibit mangga dari daun mangga dan cara membuat bibit pisang dari bunga pisang atau jantung pisang atau ontong bahasa Jawanya ya. Bisakah hal-hal tersebut benar-benar dilaksanakan? Bisa juga ya bagaimana caranya serta penjelasan lengkapnya. Sepertinya sobat harus menontonnya sampai habis agar tidak salah memahaminya. Yuk kita langsung saja. Perbanyakan tanaman merupakan usaha atau cara untuk menghasilkan bibit tanaman. Perbanyakan tanaman bertujuan untuk memperbanyak jumlah tanaman dari spesies atau kultivar tertentu. Secara teknis, perbanyakan tanaman digolongkan menjadi dua, perbanyakan generatif dan perbanyakan vegetatif. Perbanyakan generatif disebut juga perbanyakan cara kawin atau perbanyakan seksual. Perbanyakan ini merupakan usaha atau cara penggandaan bibit tanaman menggunakan biji atau benih ya. Sedangkan perbanyakan vegetatif disebut perbanyakan cara non kawin atau perbanyakan aseksual. Perbanyakan ini menggunakan bagian-bagian vegetatif tanaman. Bagian vegetatif adalah bagian sel atau jaringan tanaman yang memiliki kemampuan menumbuhkan kembali atau regenerasi bagian-bagian tubuhnya. Contoh perbanyakan vegetatif adalah cangkok, stek batang, grafting atau sambung pucuk atau sambung samping seperti terlihat di video sebelumnya yang berjudul seperti berikut. Okulasi atau sambung mata tunas dan stek daun. Perbanyakan tanaman buah secara vegetatif dari spesies atau kultivar tertentu akan menghasilkan tanaman yang sama dengan membawa sifat dan kualitas buah yang sama pula dengan induknya ya. Namun, bisakah perbanyakan tanaman menghasilkan buah yang berbeda jenisnya? Jawabannya adalah bisa, yaitu hanya dengan cara grafting dan okulasi. Grafting membutuhkan apa yang disebut rootstock. Rootstock adalah sistem perakaran yang sehat dengan sedikit bagian batang. Katakanlah rootstock ibarat tanaman induknya ya. Sebagai contoh, rootstock untuk sambung pucuk rambutan diambil dari tanaman kelengkeng atau leci. Maka tanaman induk yaitu kelengkeng atau leci tersebut akan berbuah rambutan. Kenapa bisa begitu? Karena kelengkeng dan leci masih satu famili dengan rambutan, disebut famili Sapindaceae. Bagaimana dengan pohon pepaya berbuah semangka? Kita akan mengetahui dengan jelas berikutnya di dalam video ini. Tonton sampai habis agar memahami dengan benar ya, jangan sampai salah paham. Dan bagaimana dengan perbanyakan bibit menggunakan bagian-bagian tertentu tanaman seperti daun ataupun bunga tanaman? Tentunya bisa juga ya, namun hanya untuk tanaman tertentu saja. Kebanyakan dari jenis tanaman bunga seperti diantaranya cocor bebek atau dalam bahasa ilmiahnya Kalanchoe blossfeldiana, lidah buaya atau aloe vera, dan tanaman dolar atau sisi plant Zamioculcas dalam bahasa ilmiahnya. Bagaimana pula dengan bibit mangga yang berasal dari bagian daun pohon mangga dan bibit pisang yang berasal dari bunga pisang?
Daun mangga dan bunga atau ontong bahasa Jawanya atau jantung pisang sebenarnya dapat dijadikan bibit tanaman ya, namun harus dengan cara yang disebut kultur jaringan. Kultur jaringan pada tanaman dikenal juga dengan nama mikropropagasi. Kultur jaringan mendasarkan pada bahwa setiap sel memiliki genetik yang sama dan mampu memperbanyak diri dan berdiferensiasi menjadi suatu individu yang sempurna. Teknologi kultur jaringan inilah yang membantu mengembangkan tanaman-tanaman baru dengan sifat terbaik untuk dikembangkan dalam skala besar. Pelaksanaan kultur jaringan harus memperhatikan 4 faktor penting, yaitu lingkungan tempat tumbuh, bahan tanam, zat pengatur tumbuh, dan media tanam. Lingkungan penyimpanan kultur jaringan harus diatur sedemikian rupa. Begitu pula dengan bahan tanam. Hal yang paling penting yang perlu diperhatikan adalah sterilitasnya, sebab kultur jaringan rentan terkena kontaminasi ya. Zat pengatur tumbuh dan media tanam harus disesuaikan dengan kebutuhan dari tanaman. Tentu hal ini memerlukan tempat khusus seperti laboratorium untuk menunjang ketelitian dan ketepatan di dalam pelaksanaannya ya. Jadi tidak dapat dilakukan begitu saja di tempat terbuka. Di dalam pelaksanaan kultur jaringan, semua bagian dari tanaman dapat digunakan sebagai bahan tanam. Namun bahan tanam yang mudah dan kaya akan jaringan atau jaringan yang terus membelah disebut sebagai jaringan meristem. Lebih cepat berkembang menjadi sebuah tanaman baru. Biasanya jaringan meristem ditemukan di pucuk atau bagian tanaman lain yang baru tumbuh. Kultur organ dari ujung akar, daun, dan bunga muda sering digunakan sebagai bahan tanam. Selama bagian tersebut mengandung sel dari tanaman, maka bisa digunakan sebagai bahan tanam ya. Saya tidak pernah mempraktekkan kultur jaringan karena tidak memiliki laboratorium dengan peralatan yang memadai. Toh di dalam hal perbanyakan tanaman kita mudah menggunakan cara-cara konvensional seperti cangkok, grafting, okulasi, dan lain-lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ya. Namun tidak ada salahnya sebagai pengetahuan kita coba jelaskan pelaksanaannya secara garis besar menurut berbagai sumber sebagai berikut. Ada 5 tahapan dasar dalam pelaksanaan kultur jaringan. Pertama, mempersiapkan media tanam, alat, dan bahan. Alat dan bahan utama dalam kultur jaringan adalah alat laboratorium yang berhubungan, botol penanaman yang telah disterilisasi, media tanam kultur jaringan yang disebut agar-agar murasik dan skuk, zat pengatur tumbuh atau ZBT. Umumnya ZBT yang digunakan adalah bensil adenin. Dan bahan terakhir adalah jaringan tanaman. Kedua, penanaman bahan tanam. Setelah botol steril dan berisi media tanam, jaringan tanaman dimasukkan secara perlahan di media tanam agar-agar murasik dan skuk. Media murasik dan skuk adalah media pertumbuhan tanaman yang paling umum digunakan di laboratorium untuk budidaya kultur jaringan sel tanaman. Tentu harganya mahal ya. Ketiga, merangsang tunas sehingga dapat berkembang. Umumnya perangsangan tunas menggunakan zat pengatur tumbuh atau ZBT-BA, bensil adenin, yang harganya cukup mahal juga. Keempat, merangsang pertumbuhan akar dengan zat pengatur tumbuh dari golongan auksin seperti IAA atau indol asetik asid, IBA atau indol butyric acid, dan NAA atau naftalin asetik asid. Langkah terakhir yaitu pemindahan bibit ke lahan tanam. Setelah beberapa bulan, saatnya melakukan aklimatisasi atau penyesuaian bibit di lahan ya. Penanaman dilakukan di greenhouse agar bibit hasil kultur jaringan bisa menyesuaikan diri dengan baik. Sekarang saatnya kita membahas tentang pepaya berbuah semangka dengan metode cangkok ya. Ada beberapa channel yang membahas hal aneh tersebut.
Apakah hal tersebut benar-benar bisa dilakukan? Mengingat seperti dijelaskan sebelumnya, hal tersebut bisa dilakukan dengan metode grafting yang membutuhkan rootstock, baik rootstock dari tanaman sejenis maupun rootstock dari tanaman yang satu famili seperti kelengkeng, leci, dan rambutan yang tergolong famili Sabindaceae. Bagaimana jika pepaya dan semangka yang bukan satu famili? Jawaban saya adalah bisa saja. Loh, kenapa bisa? Untuk itu sobat perlu menontonnya sampai habis agar tidak salah memahaminya ya. Ayo kita saksikan caranya berikut ini. Menurut salah satu channel dari luar negeri, berikut adalah caranya ya. Cari pohon pepaya yang tumbuh baik. Kerat sekeliling batang pohon pepaya dengan lebar keratan kurang lebih 10 cm. Olesi keratan tersebut dengan lidah buaya seperti terlihat. Berikutnya, sediakan buah semangka, lubangi persis pada bagian tengahnya dengan diameter sebesar batang pepaya. Masukkan buah semangka yang sudah berlubang tersebut pada batang pepaya sampai pada keratannya seperti terlihat. Bungkus dengan plastik buah semangka tersebut, ikat bagian ujung atas dan bawah plastik tersebut dengan tali rapat-rapat. Tambahkan sisa kerokan lubang buah semangka sebelumnya pada media tanam pohon pepaya tersebut. Tambahkan juga telur dan minuman berenergi seperti terlihat ya. Untuk lebih meyakinkan, sobat bisa menambahkan bahan-bahan lain mungkin seperti brandy, bir bintang atau martini. Bisa juga kan? Yang penting sobat bisa menjelaskan bagaimana minuman-minuman tersebut bisa digunakan. Atau mungkin kita dikira gila ya. Atau kita dapat menambahkan bahan-bahan lainnya seperti keripik, kentang, wafer, es krim, atau ikan kaleng, saus tomat, dan keju ya. Siram cangkok pohon pepaya tersebut agar meyakinkan ya. Jika perlu siram banyak-banyak sampai basah kuyup. Setelah 3 bulan, cangkokan pohon pepaya tersebut akan mengeluarkan akar. Bisa juga ya. Namun setelah ditanam, apakah nantinya pohon pepaya tersebut akan berbuah semangka? Tentu ini akan sulit dijelaskan. Untuk itu sobat seharusnya menontonnya sampai habis ya. Berikutnya, potonglah cangkokkan pohon pepaya tersebut setelah membuka bungkusan buah semangka seperti terlihat. Tanam cangkok pepaya tersebut di lahan. Siram dengan air. Sekali lagi, jika perlu siram sampai banjir dan basah kuyup untuk semakin meyakinkan ya. Setelah sekian bulan, pohon pepaya akan berbuah semangka atau mungkin beberapa minggu saja ya. Sobat bisa mengaturnya secepat itu untuk berbuah. Apakah benar pohon pepaya bisa berbuah semangka? Mengingat seperti dijelaskan sebelumnya, hal tersebut bisa dilakukan dengan metode grafting yang membutuhkan rootstock, baik rootstock dari tanaman sejenis maupun rootstock dari tanaman yang satu famili seperti kelengkeng, leci, dan rambutan yang tergolong famili Sabindaceae. Cangkok bukan grafting ya, ataupun okulasi. Dan pepaya tidak berada dalam satu famili yang sama dengan semangka. Kenapa di dalam video channel luar negeri tersebut pepaya bisa berbuah semangka? Tentu bisa ya, karena itu hanya ada di dalam video yang tentunya sudah mengalami editing sedemikian rupa agar terlihat benar-benar nyata. Berikut cara editing videonya. Jika batang cangkok pepaya tidak berakar, lepas terlebih dahulu buah semangka yang sudah dimasukkan ke batang pepaya. Ambil akar pepaya ukuran kecil seperti terlihat.
Pasang akar pepaya tersebut dengan lem G atau lem apapun yang bisa merekatkan akar pepaya pada ujung keratan pohon pepaya bagian atas seperti terlihat. Masukkan lagi buah semangka pada batang pepaya sampai pada akar yang sudah dilem ya. Tentu tahap ini jangan diperlihatkan di video ya. Berikutnya perlihatkan video melepas buah semangka pada batang pepaya yang sudah diberi akar tersebut. Setelah ditanam dan seolah pohon pepaya tersebut berbuah semangka, berikut caranya. Sediakan akar pepaya dengan ukuran proporsional untuk tangkai buah semangka. Tancapkan akar tersebut persis di tengah-tengah buah semangka pada pangkal tangkai buahnya. Tusuk melintang akar pepaya tersebut dengan bambu yang sudah diruncingkan untuk menahan buah semangka agar tidak terlepas dari tangkai palsunya. Berikutnya, sediakan bambu runcing 1 buah lagi. Tusukkan pada ujung lainnya pada tangkai palsu dari akar pepaya tersebut. Kemudian cari pohon pepaya yang sudah berbuah. Tusukkan ujung tangkai yang sudah diberi bambu runcing tersebut pada batang di sela-sela buah pepaya yang bergelantungan. Tancapkan sampai bambu tidak kelihatan ya. Bila perlu, perlihatkan juga tangkai palsu buah semangka muncul di sela-sela buah pepaya yang asli agar lebih meyakinkan. Tentu tahap ini jangan sampai diperlihatkan di video ya. Perlihatkan jika buah semangka sudah tertancap rapi pada pohon pepaya dan lakukan pemanenan dengan contoh mengiris buah semangka yang masih melekat pada pohon pepaya seperti terlihat. Bagaimana sobat semuanya? Sobat bisa membuat video seperti ini di channel sobat dengan cara-cara yang lebih meyakinkan lagi ya. Tetapi saya kira itu tidak benar ya. Hanya membodohi para pemirsa yang sebenarnya ingin menjadi pekebun yang benar dan bersungguh-sungguh. Saya yakin sobat tidak akan pernah melakukannya. Jika video tersebut untuk tujuan menghibur pemirsa, saya kira video tersebut terlalu serius ya. Tidak memperlihatkan cara-cara palsunya seperti memasang akar dan buah semangka pada akhir videonya. Dan jelas video tersebut adalah hoax ya. Oke sobat semuanya, demikian cara mencangkok pohon pepaya dan kemudian berbuah semangka yang ternyata hoax. Jangan lupa subscribe, like, komentar ataupun share ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video-video terbaru dari channel tutorial berkebun ideal. Semoga sobat semuanya sehat-sehat, bahagia dan sukses selalu. Amin ya robbal alamin.